Ini suaranya luar dalam Pak ya? Dalam saja. Siapa tahu ibu-ibu mau luar dalam, karena ibu-ibu biasa suka luar dalam Pak ya. Gimana Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya untuk kita semua di dunia, di kubur, dan di akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Alhamdulillah, jamaah Masjid Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita sudah sampai di malam keberapa ini Anandaku? Di malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Ta'ala terima ibadah puasa kita. Begitu juga amal-amal yang menyertainya. Allahumma amin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yang kedua, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar, Nabiur Rahmah, Nabi rahmatan lil alamin, Nabi pembawa cinta, kasih dan sayang, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga para keluarga, para sahabat, serta seluruh followers, pengikut umat beliau yang senantiasa setia mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai malakul maut, malaikat kematian datang menjemputnya. Yang ketiga, tidak lupa saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak Pak, Bu, atas kesempatan yang diberikan untuk mengisi ceramah tarawih singkat di malam yang ke-6 ini. Semoga ini yang kita lakukan menjadi salah satu amal pemberat timbangan ADC ngeta, timbangan pemberat kebajikan kita di akhirat kelak. Yang keempat, apa judulnya Pak? Malam ke-6 apa judul ceramah? Tahu Nandaku? Nah sekarang tulis. Jadikan masjid. Tulis, jadikan masjid sebagai ladang pahala. Jadikan masjid sebagai ladang
pahala. Itu judulnya. Sudah Nandaku? Sudah. Ya. Saya dikasih judul ini bukan judul dari saya tapi dari panitia. Nah, jadi ustadznya harus berpikir keras karena bukan judulnya. Ya. Bapak Ibu yang baik hatina rahimakumullah taala, untuk menjadikan masjid itu sebagai ladang pahala, maka ada beberapa amalan yang harus kita kenal. Ada beberapa amalan, ada list, ada daftar amalan yang harus kita kenali. Yang pertama, kita mulai dulu dari membangun masjid. Ya, karena tanpa membangun masjid tidak bisa dijadikan masjid sebagai ladang pahala. Ada di masjidnya. Ya, kita start dari membangun masjid. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Man bana masjidan lillah kamabhasi kototin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Betuanna, barang siapa yang membangun masjid, niki, barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah. Jadi dia membangun masjid, Bapak Ibu, lillahi ta'ala, berarti dia bangun ikhlas, tidak ada tendensi dunia di dalamnya. Kamaf hausi kototin au asgor, dia bangun masjid, masjidnya itu seperti sarang burung. Kata Nabi, masjid yang dia bikin seperti sarang apa Nandaku? Sarang burung. Pernah lihat sarang burung, nak? Sarang burung pernah lihat? Kecil atau besar? Besar atau kecil? Mamicu deh, cadi deh, kecil nak toh? Nah, siapa yang bangun masjid kata Nabi? Sekecil itu barang burung, ya, sarang burung, atau lebih kecil lagi, au asgor, lebih kecil lagi. Banallahu lahu baitam fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun untuknya baitam fil jannah, rumah di surga. Masya Allah, dibikinkan sama Allah Bapak Ibu. Bagi siapa yang bikin masjid, nah buatkan di Allah rumah di dalam surga. Mau tidak nakku punya rumah di surga? Tidak ada istilah KPR, subsidi, tidak ada itu cicil-cicil, langsung terima kunci dari Allah. Ya, membangun masjid, kalimat membangun masjid di sini melibatkan beberapa orang sebenarnya. Yang pertama, bisa yang punya tanah, bukan dia yang bangun sendiri dengan tangannya, bukan dia hanya punya tanah, tapi dia mewakafkan tanahnya menjadi pewakaf. Dia yang punya tanah di awal, dibangun ini, dia juga dianggap membangun masjid, padahal bukan yang bangun, kan tukang yang bangun, buruan. Begitu juga melibatkan guru yang membangun masjid. Kalau dia ikhlas karena Allah, maka dia bisa dapat rumah juga di surga. Atau yang berdonasi, kasih masuk sumbangan, misalnya ada yang tangkis di pondasina, batu gunungnya, ada tong yang tangkis di mungkin tegelna, ada yang tangkis di besi-besina, ada yang tangkis di batu batana, pasirna, semenna. Sekarang apa yang kurang Pak? Mumpun ceramah kayak ini, palapong. Tadi ku dengar ini MC tak palapong. Nah, lomba-lomba sih kalau mau dibikinkan rumah di surga. Nah, kalau memang kita misalnya tidak punya, mungkin ada channel-channel tak di luar, keluarga tak atau sugi tak, tahu kalau manjan tak tuh, cepat ada channel-channel tak di luar, bolehlah bantu-bantu masjid kita ini
supaya juga kita berkolaborasi dalam amal jariah. Ya, kata Nabi tadi yang bilang dibangunkan di rumah di surga. Ya, misalnya nanti ada karena pasti susut yang namanya bangunan makin hari tidak, pasti ada susutnya. Misalnya ada yang bocor-bocor masuk air atau yang perlu direnovasi misalnya, kalau butuh dana semua itu. Iya, berpastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam ada kebajikan jemaah. Ya, selalu dengan hadis Nabi bilang, mau ke rumah di surga nih, ku bicara nih, tekam macara itu tadi. Ya, jadi banyak yang bisa melibatkan dalam kalimat membangun masjid ini. Ini amal yang pertama Bapak Ibu. Amal yang kedua, ada itu Bapak Ibu yang diajarkan Nabi, ada doa khususnya itu kalau kita meluncur ke masjid. Kalau kita melaju ke masjid, berjalan ke masjid, ada doa khususnya dari Nabi. Itu rata-rata di situ minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura, dan seterusnya. Cari di YouTube atau di Google nanti Bapak Ibu doanya, kita hafal itu doa menuju masjid. Ya, jangan sampai selama ini sedikit menuju masjid, meluncur ke masjid dan belum dia hafal doanya. Ya, jadi ya Allah, jadikanlah hatiku ini cahaya, lidahku cahaya, pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya. Itu bisa dicari doanya, masih ada sambungannya karena kita dibatasi waktu Pak ya. Ya. Kemudian doa masuk masjid supaya bisa kita jadikan betul-betul masjid sebagai ladang pahala. Ini tadi ada doanya, doa menuju ke masjid. Nah, sebelum masuk ada juga doa dari Nabi ajarkan apa doanya nandaku. Bismillah, awali dengan bismillah tasmiyah. Bismillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik agar robetuanna. Apa artinya nak? Dengan nama Allah, bismillah. Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah untukku. Bukakan enggak, sungkekan enggak? Bukakanlah untukku. Bukakan apa nak diminta? Abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Berarti dalam doa ini terdapat ilmu bahwa di dalam masjid itu sebenarnya Bapak Ibu banyak rahmat Allah. Karena Nabi datangkan kata abwaba itu bentuk jamak dari bahasa Arab, asalnya babung. Babung itu sedimi pintu, tapi kalau abwab banyak pintu. Yang diminta itu pintu-pintu rahmatmu, menunjukkan pintu-pintu rahmat Allah itu mega jahit. Banyak jemaah, itu kita minta sebelum masuk masjid. Kan rugi itu kita nak doa minta pintu-pintu rahmat Allah. Hafalan Anda ya? Hafalkan itu. Nah, kaki apa dulu masuk nandaku kalau masuk di masjid? Kanan atau kiri atau dua-duanya? Kanan. Ya, kalau masuk ke masjid doa, dahulukanlah kaki kanan. Nah, tadi doa masuk masjid, sekarang doa keluar masjid. Nah, apa nandaku? Doa keluar masjid. Bismillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya saya minta, saya mohon kepadamu min fadlik, dari karuniamu. Karena kalau kita keluar masjid, kita tidak tahu papidale aga nampak diruntuh. Rezeki apa yang kita dapat ini kalau saya keluar, itu yang kita minta. Selalu ada saja pintu-pintu papidale, pintu-pintu rezeki. Kalau kita amalkan itu doa yang diajarkan Nabi, doa keluar masjid. Nah, kalau keluar nak masjid kaki apa duluan? Kaki kiri. Sebaliknya kalau WC
masuk ketika ini kena ini. Sebaliknya nah, kalau masuk di WC kiri rom, kalau keluar Miki baru di kanan. Oh, begitu. Bapak Ibu rahimakumullah taala. Kalau masuk masjid sebelum duduk ya ada sholat apa namanya? Sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat itu? 2 rakaat sebelum duduk. Ini berdasarkan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusolliya rakaataini. Ya. Jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, kalau masuk masjid kata Nabi, fala yajlis, jangan langsung tudang, jangan langsung mempo, jangan langsung duduk sampai kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, supaya masjid bisa dijadikan sebagai ladang pahala, jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat. Apalagi menjaga zikir pagi dan petang. Nah, zikir pagi itu dimulai dari setelah kita melaksanakan sholat subuh. Start di situ, jaga zikir pagi kita. Ya, kalau zikir petang nah, kapan start kita mulai? Setelah sholat asar. Duduk sejenak, jangan langsung dilupa, jangan langsung loncat. Nah, ada zikir pagi, zikir petang itu seperti benteng bagi seorang hamba. Benteng seorang muslim dan muslimah dalam kehidupannya. Kan di kita di dunia ini kan ada makhluk-makhluk gaib, ada makhluk-makhluk halus, dia bisa lihat, kita tidak bisa lihat. Kita butuh benteng, penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara caranya supaya Allah jaga lindungi kita dari makhluk-makhluk halus, ya, makhluk-makhluk yang usil itu jaga pelihara itu. Zikir pagi kita sama zikir petang atau sore. Di antara amalan yang bisa kita jadikan masjid sebagai dalam pahala, ini yang paling pentingnya nandaku ini majelis ilmu. Hidupkanlah masjid dengan majelis kajian-kajian ilmu, pengajian-pengajian, ada taklim misalnya taklim ibu-ibu, taklim bapak-bapak. Nah, itu. Jadi kita menghidupkan masjid bukan hanya dengan sholat Jumat, sholat 5 waktu, tapi ditambah porsinya. Apa itu? Jadikan masjid untuk mengadakan taklim rutin. Nah, taklim rutin ini penting ini. Ya, karena luar biasa itu Bapak Ibu, majelis ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, apalagi hadisnya itu, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu biman indah. Itu artinya tidaklah suatu kaum itu kumpul-kumpul, ya, tidaklah orang-orang itu berkumpul di salah satu dari masjid, dari rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan dalam kumpul-kumpulnya itu bukan kumpul kepo, tapi kumpul yang bermanfaat, berkumpul yang membawa barakah, membawa keberkahan dalam hidup. Apa yang mereka lakukan dalam kumpul-kumpulnya? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabnya Allah, maksudnya Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka tidak hanya membaca tapi saling mengkaji, ya,
biasanya nak kaji itu, nak kupas gitu, apa tafsirnya ini ayat, apa yang Allah kehendaki dan Rasulnya dari ayat yang kita baca ini. Nah, itu dia kaji itu. Nah, maka setelah itu Nabi sebutkan ada empat kelebihan, ada empat keistimewaan, empat keutamaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka yang bermajelis ilmu itu as-sakinah, ketenangan. Mau kita tenang hati kita Bapak Ibu, datang ke majelis, ke kajian ilmu, tenang itu hati kita. Yang kedua, wahaffathumul malaika, atau sebelumnya wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka yang bermajelis ilmu dikelilingi, diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mau kita disayang sama Allah, nah rajin ki bermajelis ilmu, apalagi kalau sekali sepekan ki rugi ki dapat ki ketenangan hati, dikelilingi ki oleh rahmat, ya. Kemudian yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika, dan para malaikat menaungi dengan sayap-sayap mereka. Jadi ada memang malaikat Bapak Ibu ditugaskan oleh Allah mencari di permukaan bumi ini orang-orang yang mengadakan majelis ilmu. Tugasnya memang transit, ya, menaungi orang-orang, saking bahagianya, saking senangnya kalau ada orang-orang mengkaji ilmu. Sehingga nanu di situ apa itu? Malaikat ada sayapnya kan? Kita dinaungi oleh sayap-sayapnya. Seandainya dilihat mata itu tidak ada orang tidak mau ikut majelis ilmu, tapi digaibkan oleh Allah. Itulah iman yang main. Ya, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama, Allah akan mengabsen, ya, hamba-hamba orang-orang yang duduk di majelis ilmu tersebut. Luar biasa. Allah sebut nama atau si anu, si pak ini, si ibu ini hadir majelis ilmu, Allah catat namanya. Ini sebenarnya masih banyak keutamaannya mendatangi majelis ilmu. Bapak Ibu yang baik hatinya rahimakumullah taala, inilah cara kita menjadikan masjid sebagai ladang pahala. Kalau cara mataruh tidak boleh panjang. Semoga yang sedikit ini kita bisa bungkus baik-baik, kasih masuk di hati kita, dihadirkan di rumah data. Ya, kalau perlu dijadikan chip di memori. Ya, tapi Bapak Ibu, saya umumkan, kayaknya saya tidak bisa ikut salat jamaah bersama Bapak Ibu sekalian karena ada sesuatu lain hal dan saya harus segera meluncur. Atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.